Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas persiapan ya untuk ujian sama review materi-materi. Walaupun nanti ada ulasan materi sedikit, kemudian banyak latihan yang mudah-mudahan bantu kalian untuk belajar, makin semangat untuk belajar dan lain sebagainya ya. Jadi ini untuk persiapan yang untuk di kelas 8. Kita langsung aja ke materinya. Oke, yang pertama aljabar ya. Di aljabar untuk ngingetin sekilas ya, ngingetin materi sekilas itu terkait ada, kalau misalnya ada aljabar itu ada namanya variabel, kemudian koefisien. Kalau variabel itu angka-angkanya ya, baik itu yang dia berpangkat ataupun tidak, atau peubah kalau bahasanya itu pengertian peubah. Kemudian koefisien, kalau koefisien itu angka yang membersamai variabel. Nah, angka sebelum variabel kemudian konstanta, dan ada lagi yaitu suku ya. Kalau suku itu di persamaan itu akan ada beberapa suku. Kalau suku itu dibatasi oleh operasi yang kayak tambah, ini berarti satu suku dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ini ditunjuk, kalau misalkan kita tulis variabel, misalnya variabel dari persamaan yang di dalam kotak ya, itu ada x kuadrat, kemudian ada y kuadrat, kemudian ada xy, kemudian ada y. Ini variabelnya. Kak, kalau misalkan di sini ada 24 x kuadrat plus x kuadrat gitu, ada dua kali ini, itu kita nulis variabelnya x kuadrat, x kuadrat nggak cukup. Kalau misalkan sudah dituliskan tidak perlu dituliskan ulang ya. Kemudian kalau koefisiennya ya, koefisien dari x kuadrat itu 24 ya. Di sini ya selaras ya. Kemudian 5 min 12, ingat tandanya harus ngikut, jangan kita tulis cuma angka-angkanya aja. Jadi tandanya mengikuti, ketika dia positif berarti tuliskan positif, ketika dia negatif maka tuliskan juga negatif. Nah kalau konstanta yang dia nggak ditemenin sama variabel itu min 7 ya. Kalau misalkan di sini ada min 8 gitu, ini kita sederhanakan dulu jadi min 15, jangan habis itu koma min 8 dan lain seterusnya, enggak ya. Kemudian yang tadi dibahas suku ya, itu ada berapa, berarti sukunya itu ada 24 x kuadrat, 5y kuadrat, min 12 xy, 8y, 7 ya. 8 nya kan tadi enggak ya. Udah deh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga kalau misalkan tadi, kalau misalkan di sini ada X, disederhanakan dulu, yang mana bisa dijumlah, yang mana bisa dikurang dan lain sebagainya. Kan kita sudah belajar ya, kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan aljabar, syaratnya yaitu suku sejenis. Suku sejenis itu suku yang seperti apa? Yaitu memiliki variabel yang sama. Misalnya di sini kita langsung contoh soal ya. Oh, di sini dulu ya. Oke, ini juga bisa kita penjumlahan lahan, pengurangan, syaratnya suku sejenis, yaitu variabel sama. Bukan hanya sama ya, baik dia hurufnya sama, pangkatnya pun juga sama, itu baru bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan ya. Kita ke latihan. Yang pertama, koefisien variabel x pangkat 3 dan y pangkat 3 pada bentuk aljabar berikut berturut-turut adalah, nah berturut-turut nih, x pangkat 3 kita tahu ini berapa? Oke, benar 1. Dan ini yang x pangkat 3 ya, y kuadrat. Ingat ini y kuadrat berapa? Negatif 4. Ingat ya, tandanya ngikutin. Gampang ya kalau kayak gini, harus teliti ya. Biasanya kadang-kadang itu yang nggak teliti tandanya, negatif atau positifnya. Lanjut, berdasarkan data tersebut, ini lebih banyak saya ngambil contoh yang di PTS, soal-soal PTS ini ya. Kalau misalkan kalian review soal-soal PTS,
di bulan September kemarin gitu kan. Ini ambil contoh yang kemarin. Berdasarkan data tersebut, tentukan bentuk aljabar yang termasuk dalam 4 suku. Nah, nih 4 suku ya. Kita lihat aja, kita cek ini. Yang pertama, ada berapa suku? Ya, benar. Ini 3 suku ya. 3. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3, 4. Ini enggak sama kan? Oke, ini 4. Yang ketiga, 1, 2, 3, ini 3. 1, 2, 3, 4, ini 4. Berarti yang berapa? Yang 4 suku? Yang 2 sama 2 dan 4. Gitu. Udah kan? 4 suku. Hitung aja itu persamaan yang dibatasi oleh operasi ya. Lanjut. Bentuk paling sederhana dari persamaan sekian adalah caranya gampang, teman-teman. Disederhanakan aja gitu kan, dioperasikan. Ini kan dikali dulu. Oke. Ini juga oke. Yang pertama ya. Di sini aja ya. 2x min 7y dikurang 2x min 2y. 2 dikali 2 ini ya 4x. Yang di sini negatif 14y min 2x, min dikali min positif 4y. Selanjutnya, ini kan operasi aljabar yang tadi dijelaskan. Kalau penjumlahan pengurangan itu yang sejenis. Yang pertama kita dekatkan dulu yang sejenis, yang x sama x. Tandanya ngikutin. 2x min 14y plus 4y. Oke, nah kalau misalkan kita pengurangan atau penjumlahan aljabar, nggak usah pusing teman-teman. Sebenarnya sama aja kalau kita jumlahin angka. Bedanya kalau aljabar itu ada variabelnya gitu. Ada variabel dan teman-teman nggak usah bingung terkait variabel gitu. Kalau variabel itu peubah aja. Kalau misalkan nih, saya punya 2 apel, kemudian ada teman yang punya 3 apel gitu kan. Itu bisa kita nyebut kalau misalkan dijumlahkan apel saya dengan apel kalian gitu kan ada 5. Kita nyebutnya 5 apel dijumlahkan itu bisa. Tapi beda kalau misalkan saya punya 3 apel, kemudian kamu punya 2 jeruk gitu kan, misalkan dijumlahkan saya nyebutnya jadi 5 apel kan nggak bisa. Karena apa? Jeruk sama apel ya tetap aja hasilnya itu 3 apel sama 2 jeruk seperti itu ya, sama aja kayak ubah gitu kan, ngikutin. Dan nggak mungkin kan kalau misalkan kita punya 2 apel kemudian ditambah 3 apel hasilnya jadi 5, cuma 5 aja hasilnya pasti ada 5 apel gitu. Sama halnya ini 4x dikurang 2x, angkanya aja dikurang jadi 2 tapi variabelnya ngikut. Nah yang ini bingung nih, yang pertama negatif duluan dan lain sebagainya. Ingat konsep yang waktu itu dijelaskan. Kalau misalkan penjumlahan atau pengurangan, nggak usah kalian tuh fobia atau takut dengan angka negatif dan lain sebagainya. Kalau dia tandanya sama, itu dijumlahkan aja angkanya. Kemudian tandanya ngikutin, misal ya negatif 15 dikurang 7. Ini tandanya sama kan? Ya udah dijumlahin aja angkanya. Berapa? 22. Ini tandanya ngikutin. Sama halnya kayak 15 ditambah 7. 22 juga kan? Tandanya positif. Nah, kalau beda kayak misalkan 15 ditambah 7. Nah, ini baru. Ini tandanya beda kan? Nah, kalau tandanya beda, kurangin aja angka yang besar dikurang angka yang kecil yaitu 8. Nah, tanda di sini ngikutin angka yang besar itu tandanya negatif atau positif? Negatif, berarti dia ngikutin negatif. Beda kalau misalkan ini. Kenapa dia positif? Karena angka yang besar ya positif. Paham ya? Ini berarti 14 dikurang 7, 10. Tandanya negatif, Y. Berarti 2x min 10y. Oke, yang A. Gampang ya? Untuk yang selanjutnya, diketahui P itu 6T plus 7 dan lain sebagainya. Nilai P ditambah Q dikurang R itu berapa? Gak usah pusing, ditulisin aja. P-nya berapa? Tulis 6T plus 7 ya.
Kemudian di dalam kurungin aja dulu. Ya, supaya mudah. Ditambah Q min T min 1. Kemudian dikurang R T plus 8. Lanjut, selanjutnya kita keluarkan dari kurungnya. Berarti 6T plus 7 min T min 1 dikalikan, jangan lupa ini kan karena positif dikali negatif negatif, ini dikali negatif negatif, negatif dari positif negatif ya, negatif kali positif negatif juga. Setelah itu sama kayak tadi, yang dia sejenis atau sekufu gitu kan, yang sama-sama T, yang ada T-nya, yang ada variabelnya, yang variabelnya sama disatuin, didekatkan. 6T min T min T plus 7 negatif 1 negatif 8. Baru deh kita jumlahkan atau kurangkan. 6T dikurang T, 5T dikurang T lagi, berarti 4T. Cari nih yang 4. Oh ini pasti ya. Yang ini sama 7 dikurang 1, 6. 6 dikurang 8, negatif 2. Ya benar. Atau kalau udah ketemu ini cuma ada 4-nya, udah langsung pilih aja. Ya, nggak usah ngitung ini nanti pada kok ini bingung dan lain sebagainya. Trik cepat ya kalau misalkan mengerjakan pilihan ganda atau pilihan jamak. Lanjut. Hasil dari pembagian, oke, oleh. Nah, pembagian juga sama. Kalau misalkan pembagian oleh ini maksudnya seperti apa? Maksudnya itu 2x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 16x dibagi 2x. Artinya, ini gimana caranya? Dipisahin dulu. 2x pangkat 3 dibagi 2x. Dikurang 18x kuadrat bagi 2x. Ini caranya, ditambah 16x bagi 2x. Baru deh kita sistem yang coret-coret. Kita ganti ya warnanya biar kelihatan biru aja. Oke, x-nya tinggal berapa? 2. Ini habis ya. Sama ini juga tinggal 9. Ini x-nya tinggal 1. X-nya habis. Yang ini tinggal 8. Baru deh kita tuliskan hasilnya. Hasilnya ada x pangkat 2. Nah, udah ketahuan ya, udah ini aja. Gitu kan? Min 9x plus 8. Ya kan bener? Udah gitu aja kalau gampangnya matematika atau pilihan jamak ya. Kalau misalkan udah dibagiin langsung aja nih. Oh ini kan ini tinggal x kuadrat. Pasti x kuadrat, nggak mungkin x pangkat 3 karena dibagi ada x-nya. Ya udah pilih. Apalagi nih pilihannya enak banget yang paling beda. Tapi bukan berarti nanti kalau misalkan ada soal, oh ini paling beda jadi dipilih ya. Harus dicek dulu. Yang kedua hasil dari oke. Dikalikan. Nah kalau dikalikan sama aja juga, gak usah pusing. 5A dikali negatif A pangkat 2B dikali min 2B kuadrat. Oke. Yang pertama kita tentukan hasilnya positif atau negatif. Itu dulu. Ingat di sini ada negatif nih ya. Ya. Ada negatif. Jadi kalau misalkan itu berarti hasilnya negatif kali negatif. Yes, positif. Berarti hasilnya antara ini sama ini. Ya, positif berarti terus 10 ya, benar. B-nya yes, B pangkat 3, benar. Ini 1 ditambah 2, 3 ya. Kan kalau dia penjumlahan itu ditambah ya. Kalau dia pembagian yang tadi dikurang. A-nya ada 1, ada 2, ada 3 juga. Ya udahlah positif, yang positif mana? Yang ini. Atau gampangnya gini. Kalau kalian bingung ini positif atau hasilnya negatif gitu. Cari aja ini B-nya nih.
Kan kalau bagi itu harus ditambah. Ini udah 2, ini tambah 1 pasti 3. Ya tinggal positif atau negatifnya. Kalau ini negatif dikali negatif, beda kalau misalnya ini negatif juga baru hasilnya negatif. Tapi kan kalau di sini negatif sama negatif hasilnya positif. Paham ya? Pelan-pelan. Bentuk paling sederhana. Nah, sama juga. Di sini jangan teman-teman gini caranya. Kalau misalkan suku, kenapa kita harus paham suku? Di atas itu ada berapa suku? Ada 2, yang di bawah ada 1. Kalau pembagian itu setiap suku kalau misalkan dibagi itu harus adil. Ya, kalau atas suku misalkan 7Y plus 4X dibagi 2. Ini harus adil ya. Ini kan ada 2 suku. Jadi 7Y-nya itu harus dibagi 2, kemudian 4X-nya juga harus dibagi 2. Enggak cukup kalian menyelesaikan ini sudah cukup, itu tidak. Tapi beda kalau 4Y dikali 4X per 2. Kalau ini perkalian, nah itu boleh. Karena apa? Kalau perkalian ini jadi satu suku. Paham ya? Kalau misalkan ini dipecah aja lagi kayak tadi biar enak. 36K pangkat 4 per 9K pangkat 3 dikurang 27K pangkat 3 dibagi 9K pangkat 3. Baru deh kita main coret. K-nya berarti tinggal 1. Ini 4. 3 ya. K-nya habis. Baru deh ketemu hasilnya. Hasilnya berarti 4K dikurang 3. Selesai. Oke? Lanjut ya. Oke. Nah, ini ada persamaan masih nyangkut. Jika suatu persegi panjang, panjangnya X plus 5 dan lebarnya 2X min 9, luas persegi panjang adalah, ingat rumus luas persegi panjang? Yaitu panjang dikali lebar. Ya udah masukin aja. X plus 5 2X min 9. Ingat ya yang ini. Sorry. Nggak cakep banget. Dari bawah deh ya harusnya. 1 kedua dikalikan. Ini ketiga, keempat. Ya. Set. Oke. X dikali 2X, 2X kuadrat. Oke. X dikali min 9X, min 9X. 5 dikali 2X plus 10X. Ingat kan positif. Positif dikali negatif, 45. Berarti 2X kuadrat. Mana yang bisa disederhanakan? Ya, oke. Yang sejenis sana. 9 sama 10. Ingat, tandanya beda. Berarti angka besar dikurang angka kecil. 1X. Ingat, mana yang ini? Berarti positif karena yang besar yang positif. Min 45. Udah selesai. Ini luasnya. Dengan satuan cm kuadrat. Kan di sini cm ya. Sudah. Lanjut ke perbandingan. Kalau perbandingan, nanti kalau materinya lupa kan di video juga udah ada ya penjelasan ya. Kayak perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, perbandingan selisih juga kita bahas, sama perbandingan jumlah juga. Nanti ada konsepan itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Nah ini konsep dari, ini sebenarnya konsep aja nih. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh, nah ini senilai atau sama, ini 2/1/3. Artinya di sebelah sini ini disederhanakan. Misal ya, dari sini 18/36. Sama-sama dibagi berapa? Ya 18. 1. Ini 2. 1/2 sama enggak? Sama 2/1. Yes, tidak sama. Yang kedua, ya ini yang pertama. Ini miring ya nulisnya. Oke. 54/72. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 9 dulu. 54 dibagi 9, 6. Oke, terus 72 dibagi 9,
8. Masih bisa disederhanakan nggak? Masih, berarti harus disederhanakan. Sama-sama dibagi 2, 3/4. Sama? Tidak. Yang ketiga, kita cek. 20 dibagi 35. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5. Berarti 4/7. Sama? Tidak ternyata. Ini nggak ada ya. Yang keempat. Ya, dicoba ya. 6, 3, 8, 1. Oh, sama-sama dibagi 9. Ya. Sama-sama dibagi 9. Ini 7. Ini 9. Alhamdulillah ada. Berarti yang keempat ya. Konsepan aja. Nah, selanjutnya kita akan belajar skala. Ingat ya, kalau skala itu rumusnya apa? Skala itu jarak pada peta dikali jarak dibagi jarak sebenarnya. Oke. Nah, misalkan diketahui nih jarak pada peta berarti JP-nya itu 2 cm. Kemudian skalanya 1/2000. Jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah JS-nya yang dicari. Caranya, ingat tadi ya, skalanya ditulis 1 per kok 1 lagi sih? 1 per 2 juta. Oke, satuannya disantikan dulu ya. Yang ini JP-nya 2. Oke, JS. Setelah itu kali silang. Berarti 1 kali JS ya. JS yaitu 2 dikali 2 juta. Dalam kurungin deh, biar cakep. Berarti 4 juta. Ingat satuannya iya benar, sentimeter. Nggak mungkin kan kita biasanya kadang-kadang kalau nyebutin jarak pakai apa? Ya benar, kilometer. Ingat ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ingat itu. Ini kalau ke kilometer 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dihilangkan 5. Berarti 40 kilometer. Jangan 400. Jangan itu. Paham? Oke, kalau ada pilihan. Kemudian, nah di sini walaupun pakai skala, tapi cara hitungnya pakai perbandingan. Yang di sini dilihat deh. Diketahui jarak OP sama PQ itu 2/3. Jika jarak kota Oki itu 3 cm, ini panjangnya itu 3 cm, 3 ya. Dengan skala 1/20 juta, jarak PQ itu berapa? Caranya kan kita harus cari dulu nih, berapa centimeter sih PQ ini gitu kan. OP ini berapa sentimeter dengan perbandingan, caranya dengan perbandingan jumlah. Ingat nggak perbandingan jumlah? Yang dimana kalau kita mau nyari PQ ya, misal ini PQ, ini kan jumlah apa ini 3 cm, jumlah jarak sini ke sini kan, OP ditambah ini, makanya kita ngomonginnya jarak, atau bukan jarak, ngomongin di jumlah. Caranya kita kan nyari PQ. Nanti coba dibuka ya materinya untuk ngingetin videonya supaya ingat teman-teman. Kita nyari PQ, perbandingan berapa 3. Karena ini dijumlah ya, bukan selisih, maka di bawahnya dijumlah. 2 ditambah 3, 5. Dikali 3. 3 itu dari mana ini? 3 cm. 9/5. Yaitu 1,8 cm. 1,8 cm itu berarti JP-nya kan? Jarak pada petanya. Dan ditanya jarak sebenarnya PQ. Nah, ini berarti PQ ya. Ya, karena kalau kita nyari OP berarti 2/5 dikali 3. Caranya sama kayak tadi. Skala 20 juta. Oke, ini nolnya kurang ini ya, maaf. JP-nya 1,8 per JS. Berarti JS-nya
1,8 kali 20 juta. Berarti 36 2 3 4 5. Oke. Sentimeter. Ya udahlah, langsung dikaliin dengan 36. Ini udah enak nih, beda-beda gitu kan, nggak nolnya nggak beda, apa kan udah angkanya, cari aja angkanya sama. Nah, ini kan yang atas itu jumlah, yang bawah selisih nih, perbandingan uang Hendra dengan uang Andre 8:5. Jika selisih, nah ini pakai selisih. Uang mereka ini 240, jumlah uang Hendra sama uang Andre berapa nih jumlahnya? Caranya kan kita cari dulu uang Andre itu berapa, uang Andre lagi, uang Hendra itu berapa, uang Andre itu berapa kan. Caranya itu pakai perbandingan selisih, kalau tadi jumlah kan. Nah, pertama Hendra dulu deh. Hendra kan 8 kan, karena selisih, coba selisihnya berapa? 8 dikurang 5, 3 dikali ini, udah coret berapa? 8 kan. Uangnya 60. Benar. 640. Uang Andre sama berapa Andre? 5/3. 3-nya sama ya, di sini 224. Juga 8 juga kan? Tuh 400. Coba kalau dikurangin pasti selisihnya ini, benar? Kemudian karena yang ditanyakan itu jumlah, kita jumlahkan aja. Berarti ada 1.040.000. Gampang? Ingat, kalau materi lupa silahkan cek video ya. Selanjutnya perbandingan, ini ngingetin aja kalau perbandingan senilai. Misalkan kalau perbandingan senilai itu caranya kalau misalnya gampangnya itu kali silang. Ya, kalau misalkan itu kalinya sejajar. Kalau misalnya kita temuin ini, misalkan soalnya itu jumlah barang, jumlah sama yang dibeli, kayak misalkan beli buku 10 harganya 10.000, beli buku ini harganya ini, berarti dan itulah jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan, jumlah pekerja. Jadi seimbang, kalau misalkan satu variabel itu kecil, makin besar itu juga ngikut seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nih. Setiap hari kuota internet yang dihabiskan oleh Ja'far untuk pembelajaran daring sebesar 3 GB. Setiap hari ya. Jika seminggu Ja'far melakukan pembelajaran sebanyak 5 hari, tentukan jumlah kuota yang dihabiskan Ja'far. Ya, seharinya aja. Misalkan sehari ini 5. Sehari 3. Yang tanya. Caranya kali silang kan? Iya benar. 15 GB. Atau kalau gampangnya sehari 3 GB, berarti kalau 5 hari 15 GB. Itu juga boleh. Tapi kalau kita pakai konsepan ya kayak gini nih, kali silang, sama aja hasilnya. Oke. Yang kedua nih sama. Satu lusin jilbab dengan harga 360. Jika Bu Nurma membeli 15 buah, berapa harga yang harus dibayar oleh Bu Nurma? Sama halnya. Satu lusin itu kan 12. Kita bandingkan dengan 15. Ya. Atau boleh nggak kalau saya kali gitu kan, saya bagi dulu 12 itu boleh, cara kalian, tapi ini saya jelasinnya pakai konsepan senilai ya, senilai atau berbalik nilai. Di sini 12 tadi kan 360. Ini kan harta yang ditanya ya. Ya kali silang caranya, 12 HT 360 dikali 15, atau HT 360 dibagi 12. Sama aja sih, kayak misalkan ya berarti harga satuannya itu ya 36 dibagi 12 dulu gitu kan. Ya itu boleh. 36 bagi 12 3 ya. Berarti 45. Oke, gitu aja. Gampang.
Kalau senilai itu gampang. Nah, kalau berbalik nilai ingat aja nih yang di cirinya. Nah, kalau berbalik nilai, kalau senilai tadi kan kali silang, kalau berbalik nilai itu kali ini nih. Kalinya sejajar, selaras. Kecepatan mobil dengan waktu tempuh, jumlah pekerja, jumlah waktu gaji, dan lain sebagainya dibaca ya. Ada juga di video kalau misalkan lupa, bisa dicek. Sama rumah dikerjakan 12 orang, ya. Itu selesai, ini gini-gini aja dulu ya, dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan 15, maka selesainya berapa hari? Caranya dikalinya ingat tadi, kalau misalkan senilai itu dikali silang, kalau ini sejajar berarti 12 dikali 30, yang ini 15 dikali hari. Berarti harinya nggak apa-apa ya di sini ya, 12, bukan 12 30 ya, 12 kali 30 24 hari, berarti seperti itu ya. Udah lagi kayaknya. Nah, sama nih. Bus jurusan Bandar Lampung ke Lampung Barat dalam keadaan normal menempuh perjalanan 5 jam dengan kecepatan rata-rata ini. Karena suatu hal, perjalanan dari Bandar Lampung pukul 10 tiba pukul 6, berarti berapa jam ini? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 ya, 6 jam. Tentukan kecepatan rata-rata perjalanan. Oh sorry, kok ini bus, kereta. Ini bus maksudnya ya. Sama satunya ya, ketika yang 6 jam ini kira-kira kecepatan rata-ratanya berapa? Sama 5/6. Ini berarti karena kecepatan ya. Kalau kecepatan tadi apa? Perbandingan berbalik nilai. Di sini 60, di sini misalkan kecepatannya. Berarti 6K 5 bagi 60. K berapa nih? 10. 50 km per jam. Udah. Gampang ya. Oke, ini kayaknya persamaan linear. Oke, kayaknya udah dulu. Nanti yang ini kita lanjut di part kedua ya. Pelan-pelan karena di sini masih ada persamaan linear satu variabel. Kemudian nanti ada garis dan sudut sama himpunan ya. Sama himpunan karena ini beberapa. Oke, teman-teman tetap semangat. Kita ketemu lagi nanti di part yang kedua.